Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 7, di mana kali ini kami akan membawakan materi mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Tetapi terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri, di mana saya sendiri Rini Atalina Setanggang sebagai moderator dan bersama kedua teman saya, Maria Vincentia Syaloho dan Melina Amanda Sinulango dalam mata kuliah pengantar manajemen. Nah, sebelum lebih dalam membahas mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengantar materinya, yaitu kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kunci agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Perlu disadari bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang atau kumpulan individu dengan berbagai karakteristik motif dan juga potensi. Ketika tujuan hendak dicapai, maka setiap individu perlu menyadari bahwa selain dirinya merupakan individu yang memiliki motif, namun juga merupakan bagian dari sebuah kelompok atau kumpulan, yaitu organisasi. Pada intinya, kelompok kerja disusun agar keragaman individu dapat menjadi potensi yang terintegrasi dalam pencapaian tujuan dan bukan malah sumber konflik yang akan menghambat dalam pencapaian organisasi. Oleh karena itu, selain kelompok kerja perlu disusun, faktor komunikasi antar pekerja, antar pemimpin dan bawahan, dan antar bagian dalam organisasi juga menentukan bagaimana kelompok kerja dapat berjalan secara efektif. Akhirnya, dengan keragaman potensi individu, pola kepemimpinan yang sesuai, kelompok kerja yang tangguh, serta komunikasi yang berjalan secara efektif, fungsi implementasi dan pengarahan dari rencana yang telah disusun barangkali tidaklah menjadi sesuatu yang sulit untuk dijalankan, sehingga tujuan akan lebih mudah dicapai secara efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan pengertian dari kelompok kerja hampir sama dengan kelompok, tetapi perbedaannya adalah kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Adapun karakteristik dari kelompok adalah yang pertama merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yaitu berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua adalah adanya interaksi di antara kumpulan orang-orang tersebut, dan yang ketiga adalah adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Adapun konsep dasar mengenai kelompok kerja, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Adapun karakteristik kelompok, yang pertama adalah merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai berdasarkan karakteristik ini. Jika kita memahami bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja perlu disusun, terutama jika organisasi atau perusahaan beranggotakan orang-orang dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkup kegiatan luas, dan pengelolaan sumber daya yang banyak. Untuk organisasi yang beranggotakan sedikit orang, 5 atau sampai 10 orang, barangkali keseluruhan anggota tersebut merupakan juga satu kelompok kerja. Adapun untuk organisasi yang memiliki ribuan orang anggota, maka kelompok kerja yang disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang tergantung dari alasan dan tujuan dari kelompok kerja tersebut disusun. Selanjutnya mengenai pembagian kelompok kerja.
Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Pertama adalah kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Macam-macam kelompok kerja formal, yaitu kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Adapun yang lain adalah kepanitiaan, kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Dan yang terakhir adalah kelompok kerja temporal atau khusus, adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus dan bersifat sementara. Pembagian kelompok kerja yang kedua adalah kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai, termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lainnya. Kelompok informal ini biasanya terbentuk dan dibentuk untuk memelihara budaya organisasi tertentu yang akan mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, dan kinerja dari kelompok kerja formal. Paling tidak ada 4 tujuan mengapa kelompok kerja informal ini dibentuk. Yang pertama adalah untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga adalah untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Dan yang keempat adalah untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Kadangkala, seseorang lebih dapat berkomunikasi ketika tengah bermain tenis bersama misalnya. Dari gambar ini juga dapat kita lihat bagaimana bentuk kelompok kerja formal itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama tadi adalah kelompok kerja langsung atau command team, di mana merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Yang kedua adalah kepanitiaan atau committee, adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Yang terakhir adalah kelompok kerja temporal atau khusus, task force team atau specific team, yaitu kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus dan bersifat sementara. Kita juga perlu mengetahui mengenai 5 tahapan dalam pembentukan dan interaksi kerja. Yang pertama adalah pembentukan, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah penguatan. Pada tahapan ini, anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya juga. Kadangkala karena disebabkan perbedaan 6 karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing, termasuk pola komunikasi yang dibangun. Yang ketiga adalah penyesuaian, merupakan tindak lanjut dari tahap kedua ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik. Maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara alamiah ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada. Yang keempat adalah perwujudan, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara berkelompok dapat terwujud dan terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya
dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerja. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah pencarian, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan nada dan merasa puas, kecewa, atau penasaran tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa tahapan ini merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dan kelompok kerja. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pemimpin formal. Seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Adapun ciri-ciri pemimpin formal yaitu 1. Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang atau legitimasi. Yang kedua, harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang ketiga, diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya, karena itu dia selalu memiliki atasan atau superiors. Yang keempat adalah mendapatkan balas jasa material dan imaterial tertentu. Yang kelima, bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Yang keenam, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan hukuman. Yang ketujuh, selama menjabat sebagai kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan berwenang antara lain untuk menentukan polisi, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, menetapkan sasaran organisasi dan mengambil keputusan penting lainnya. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pemimpin informal. Seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Adapun ciri-ciri pemimpin informal, yang pertama, tidak memiliki penunjuk formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Yang kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan dukungan atau backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Yang keempat, biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela. Yang kelima, tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu. Dan yang terakhir, apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui atau dia ditinggalkan oleh masanya. Dalam kelompok kerja, pasti bakalan adanya konflik yang akan terjadi, ataupun konflik sering melanda di antara kelompok-kelompok kerja. Adapun konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya yang pertama konflik antar bawahan di bagian yang sama, yang kedua konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, yang ketiga konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, yang keempat konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda juga, dan yang kelima adalah konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Tetapi kita juga perlu tahu mengenai dampak bagi organisasi mengenai kelompok kerja tersebut. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Yang keempat adalah konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul sehingga sangat mungkin terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Apa sih yang menjadikan konflik tersebut dapat terjadi? Kita perlu mengetahui 4 sumber konflik. Yang pertama adalah sumber konflik akibat faktor komunikasi atau communication factor.
Yang kedua adalah sumber konflik akibat faktor yang bersifat personal atau personal factor. Yang ketiga adalah sumber konflik akibat faktor struktur tugas maupun struktur organization atau job structure or organization structure. Dan sumber konflik yang keempat adalah karena faktor lingkungan atau environmental factor. Dalam kelompok kerja juga memiliki pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Yang pertama adalah stimulasi konflik. Pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan juga organisasi. Di antara program yang dapat dijalankan adalah memosisikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ke dalam suatu situasi di mana mereka terlihat dalam sebuah persaingan positif yang akan meningkatkan kinerja mereka sekaligus juga organisasi. Memasukkan faktor persaingan ini dapat dilakukan dengan tawaran kompensasi tertentu sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan benar-benar melakukan persaingan antar mereka. Pendekatan yang kedua dalam konflik kelompok kerja adalah pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Pendekatan dalam konflik kelompok kerja yang ketiga yaitu penyelesaian dan penghilangan konflik. Dua pendekatan di atas merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah. Namun, tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Pada kenyataannya, konflik sekalipun telah diusahakan untuk terjadi, namun selalu saja dapat terjadi. Untuk kasus seperti ini, maka konflik harus dihadapi dan diselesaikan. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik, yaitu dengan melalui penghindaran konflik. Jika kita mengetahui bahwa terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian kerja yang sama. Namun, atau jika berada dalam kebagian yang sama, mungkin dengan jalan membagi waktu kerja yang berbeda dan seterusnya. Bahasan selanjutnya yaitu komunikasi dalam kelompok kerja atau komunikasi dalam organisasi. Perlu kita ketahui, sebelum membahas mengenai komunikasi dalam kelompok kerja, kita harus tahu apa itu pengertian komunikasi. Adapun pengertian komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis atau the process by which people attempted to share meaning via the transmission of symbolic message, yaitu di mana pengertian ini dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbreth pada tahun 1995. Dalam komunikasi juga memiliki sebuah proses. Suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu atau disandikan disebut dengan according ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim agar dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat mengintegrasikan maksimal yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari pengirim akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali atau decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan. Bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi interpersonal terdiri dari dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan yaitu di mana komunikasi dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Tetapi berbeda dengan komunikasi tertulis, di mana komunikasi tertulis ini dilakukan secara mengirim pesan ataupun mengirim surat. Tetapi ini tidak secara langsung, melainkan ini melalui perantara. Kita pun dalam berkomunikasi pastinya memiliki hambatan-hambatan.
Contohnya yaitu hambatan individual kita seperti kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu, keterbatasan dalam berkomunikasi, kemampuan mendengarkan yang rendah, dan penelitian awal terhadap subjek tertentu. Tetapi adapun hambatan dalam organisasional atau dalam organisasi itu semisal adalah semantik, perbedaan tingkatan manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja, dan juga hambatan-hambatan yang lainnya. Tetapi dalam masalah tersebut ataupun dalam hambatan tersebut memiliki upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi tadi, yaitu bagi kita sendiri upaya yang bersifat individual adalah peningkatan kemampuan mendengarkan, dorongan untuk berkomunikasi dua arah, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi, pemeliharaan kredibilitas individu, dan peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Tetapi upaya yang bersifat organisasional yaitu seperti tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi, peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Materi selanjutnya yaitu pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan yaitu dari atas ke bawah juga, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban di mana dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di mana konflik dan komunikasi dalam organisasi tadi, di mana terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan dengan miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik tadi. Perlu kita ketahui dalam kelompok kerja juga memiliki norma. Kita pastinya sudah mengetahui apa itu pengertian norma. Norma adalah sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka, sehingga memunculnya solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Pengertian solidaritas dan integritas yaitu tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Cara membentuk solidaritas dan integritas yaitu yang pertama, memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian positif. Yang kedua, meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Dan yang ketiga, mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang lurus dan yang harus dicapai bersama. Jadi, dari materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi ini, kami dapat mengangkat sebuah contoh studi kasus yang pernah kami alami ataupun yang pernah kami amati, di mana dalam setiap sekolah pastinya memiliki yang namanya OSIS, di mana OSIS ini memiliki struktur kepemimpinan agar tercapainya suatu tujuan dalam memajukan sekolah tersebut, terutama sejahteranya siswa-siswa. Abdi merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Dia memiliki rekan kerja lainnya seperti waketos, sekretaris OSIS, bendahara OSIS, dan bahkan anggota per bidangnya. Inilah dinamakan kelompok kerja. Semisal bidang keolahragaan bekerja di bagian olahraga, bagian intelektual bekerja di bagian pemaparan materi pengetahuan, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan kelompok kerja, di mana semuanya bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang saling kerjasama antar satu dengan yang lain.
Tetapi jika ada terjadi kendala ataupun suatu masalah, maka mereka akan mengadakan rapat evaluasi untuk kurang lebihnya yang akan ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Semua yang terlibat dalam OSIS tadi akan saling berkomunikasi untuk menjadikan perubahan yang lebih maju dan bagus. Semua akan saling komunikasi baik itu di bidang itu dan bidang lainnya juga. Bahkan pengurus inti pun akan selalu menjaga komunikasi dengan para bawahannya dalam mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam kelompok kerja akan sangat berartinya suatu komunikasi untuk menjalin kekompakan dan kerjasama. Kesimpulan yang kami ambil dari materi kali ini, sebagai konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi, di mana organisasi dibagi menjadi berbagai bagian organisasi, maka muncul kembali kelompok-kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung pencapaian tujuan di tingkat bagian hingga keseluruhan organisasi. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, ataupun tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai salah satu proses sepihak, tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tertulis. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.